Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Wulansari, jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya buat sebelumnya. Jurnal yang saya review ini berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktikat atau Hutang Piutang. Jurnal ini merupakan jurnal pengembangan syariah. Dipublikasikan pada Agustus 2021 dan ditulis oleh Ahmad Hendra Rafiullah. Saya sendiri melakukan review jurnal ini pada tanggal 23 November 2021. Baiklah, langsung saja kita masuk pada review jurnalnya. Yang pertama yaitu bagian abstrak. Jurnal yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktikat atau Hutang Piutang ini berisi tentang meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan hutang piutang. Abstrak yang disajikan penulis hanya menggunakan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, isi dari abstrak ini langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas dalam jurnal ini. Dan menurut saya, ini membuat pembaca menjadi lebih mudah memahami isi dari jurnal tersebut. Selanjutnya, bagian pendahuluan. Pada paragraf pertama, penulis menegaskan bahwa pinjam-meminjam dan hutang piutang sudah banyak dikaji oleh hukum Islam, serta menjelaskan pengertian dari qard atau hutang piutang dalam Islam. Selanjutnya, di paragraf kedua, penulis menjelaskan perbedaan antara hutang piutang dan kredit di kalangan masyarakat. Hutang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan hutang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara hutang dan kredit tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat. Kemudian di paragraf selanjutnya lagi, penulis menegaskan kembali perbedaan antara hutang piutang dan kredit di kalangan masyarakat, serta menuliskan bahwa tidak sedikit kalangan masyarakat yang seolah-olah dan terkesan tidak mengerti bahwa dalam Islam telah dijelaskan mengenai aturan main dalam praktikat atau hutang piutang. Kemudian di paragraf terakhir, penulis menjelaskan dalam bermuamalah, satu hal yang terpenting adalah mengetahui hakikat kepemilikan dalam harta. Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Muamalah lebih banyak mengalami modifikasi dalam tataran praktiknya. Seperti dalam transaksi hutang piutang, tidak sedikit terjadi persoalan-persoalan baru yang menuntut untuk dituntaskan agar dalam praktik dan pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak. Tidak mengandung unsur penipuan dan mengandung unsur riba dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, maka Islam telah mengatur dan memberikan pedoman tentang pelaksanaan dan praktikat atau hutang piutang yang baik, yang benar dan maslahah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan, unsur riba, dan tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi qard. Kemudian kita lanjut pada bagian pembahasan. Penulis membagi subpokok bahasan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, konsep dasar qard. Pada pokok bahasan ini berisi tentang pengertian qard secara umum maupun bahasa. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum qard. Di sini dicantumkan dasar ayat Al-Quran dan hadis tentang hutang piutang beserta dengan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, syarat dan rukun qard. Berisi tentang apa saja syarat-syarat qard dan rukun-rukun qard menurut mayoritas ulama fikih. Dan di pokok bahasan selanjutnya dijelaskan pandangan ulama tentang qard atau hutang piutang ini. Dan yang terakhir yaitu berisi pandangan hukum Islam terhadap praktik qard yang boleh dilakukan apabila dalam praktik dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan aturan main yang diterapkan dalam Islam, seperti memenuhi syarat-syarat dan rukun qard, akad, praktik, dan pelaksanaannya. Dalam pokok bahasan tersebut, penulis menjelaskan secara rinci tentang qard atau hutang piutang dalam Islam,
mulai dari konsep dasar, dasar hukum, syarat dan rukun, pandangan ulama, dan pandangan hukum Islam dengan sangat baik. Menurut saya sendiri, pembahasan yang dilakukan penulis ini mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu bagian simpulan. Pada bagian penutup ini, penulis menjelaskan kesimpulan bahwa pandangan hukum Islam terhadap praktik kad dan hutang piutang adalah boleh dan dianjurkan oleh Islam. Boleh apabila dalam praktik dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan aturan main yang diterapkan dalam Islam. Seperti memenuhi syarat-syarat dan rukun kad, akad, praktik dan pelaksanaannya tidak mengandung unsur penipuan, tidak mengandung unsur riba, dilaksanakan secara sukarela, tidak merugikan salah satu pihak antara pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang, dan saling memberi manfaat, kebaikan, dan kemaslahatan, tidak boleh atau bahkan haram dilaksanakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Kad dianjurkan apabila dilaksanakan motivasinya adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan. Kemudian masuk pada bagian kelebihan dan kekurangan jurnal. Menurut saya, kelebihan jurnal ini yang pertama, bahasa yang digunakan penulis mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca. Selain itu, pembahasan materinya rinci dan mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya menurut saya, penulisan abstraknya masih memakai bahasa Indonesia dan penulis tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kajian pustaka. Baik, itu saja presentasi review jurnal yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.